Psikologi menemukan sesuatu yang cukup menarik tentang orang dengan kecerdasan tinggi. Seringkali, mereka justru tidak terlihat seperti orang pintar. Mereka bisa terlihat pendiam, terlalu banyak berpikir, kadang bahkan dianggap aneh. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah otak mereka bekerja dengan cara yang berbeda. Dan seringkali, kebiasaan yang kita anggap aneh itu justru merupakan tanda bahwa seseorang memiliki pola berpikir yang sangat aktif. Banyak orang membayangkan orang dengan IQ tinggi sebagai sosok yang selalu bicara pintar, cepat menjawab, atau terlihat sangat percaya diri dalam diskusi. Tapi dalam psikologi kognitif, kecerdasan bukan hanya soal berapa banyak yang kamu tahu. Kecerdasan lebih sering terlihat dari bagaimana otak seseorang memproses dunia di sekitarnya. Dan proses itu sering muncul dalam bentuk kebiasaan sehari-hari yang sangat halus. Kadang bahkan terlihat seperti kelemahan, padahal bukan. 1. Terlalu nyaman sendirian. Banyak orang dengan kecerdasan tinggi justru sangat nyaman menghabiskan waktu sendirian. Bukan karena mereka tidak suka orang lain, tapi karena ketika sendirian, otak mereka punya ruang untuk berpikir, menganalisis ide, membayangkan kemungkinan, menghubungkan berbagai hal yang tampaknya tidak berkaitan. Bagi sebagian orang, kesendirian terasa sepi, tapi bagi mereka, kesendirian sering terasa seperti ruang berpikir yang sangat hidup. 2. Rasa penasaran yang tidak ada habisnya. Orang dengan pola pikir analitis biasanya sulit berhenti bertanya. Bukan hanya tentang hal besar, tapi juga hal kecil seperti kenapa orang bereaksi seperti itu? Kenapa sistem ini bekerja seperti ini? Kenapa kebiasaan manusia selalu berulang? Bagi mereka, dunia terasa seperti puzzle besar yang terus ingin dipahami. Dan rasa penasaran ini sering menjadi mesin utama dari kecerdasan. 3. Sering berbicara dengan diri sendiri. Kedengarannya aneh, tapi dalam psikologi ini disebut self-directed speech. Berbicara dengan diri sendiri sebenarnya membantu otak mengatur pikiran, meningkatkan fokus, dan memperkuat memori kerja. Jadi ketika seseorang terlihat seperti sedang berbicara sendiri, bisa jadi yang sebenarnya terjadi adalah otaknya sedang menyusun pemikiran yang kompleks. 4. Tidak takut mengatakan, "Aku tidak tahu." Menariknya, orang yang benar-benar cerdas seringkali lebih mudah mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa dunia ini jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Sementara orang yang pengetahuannya terbatas sering merasa sangat yakin dengan pendapatnya. Justru orang dengan pemahaman yang lebih luas sering menyadari betapa banyak hal yang belum mereka pahami. 5. Terlalu banyak memikirkan hal kecil. Otak yang analitis jarang benar-benar mati. Percakapan kecil bisa dipikirkan ulang, keputusan sederhana bisa dianalisis berkali-kali. Kadang ini terlihat seperti overthinking, tapi sebenarnya otak sedang menjalankan banyak simulasi kemungkinan sekaligus, mencari pola, mencari makna. 6. Humornya tidak biasa. Humor ternyata juga berkaitan dengan kecerdasan. Untuk memahami humor, otak harus mengenali pola, mematahkan ekspektasi, dan menghubungkan ide yang tidak biasa. Itulah sebabnya banyak orang dengan kecerdasan tinggi memiliki sense of humor yang unik atau tidak biasa. Kadang sangat tajam, kadang sangat absurd. 7. Mudah mengubah pikiran. Banyak orang menganggap berubah pikiran sebagai tanda kelemahan, padahal dalam psikologi, kemampuan ini justru disebut cognitive flexibility. Orang yang cerdas biasanya tidak terlalu terikat dengan pendapat lama. Jika ada bukti baru, mereka memperbaharui cara berpikirnya, karena bagi mereka, kebenaran lebih penting daripada ego. Masalahnya, banyak dari perilaku ini sering disalahartikan oleh orang lain. Orang yang suka menyendiri dianggap antisosial, orang yang banyak bertanya dianggap terlalu kritis, orang yang sering berpikir lama dianggap ragu-ragu. Padahal di balik itu semua, seringkali ada otak yang sedang memproses dunia dengan sangat dalam. Dan bagi orang yang mengalaminya, hidup kadang terasa seperti terlalu banyak melihat pola yang tidak dilihat orang lain. Jadi jika kamu merasa sering berpikir terlalu jauh, terlalu penasaran dengan banyak hal, atau sering merasa berbeda dalam cara melihat dunia, mungkin bukan karena kamu aneh. Mungkin otakmu hanya bekerja sedikit lebih aktif daripada kebanyakan orang. Dan banyak orang mengalami pola ini tanpa pernah benar-benar menyadarinya.
Jika kamu tertarik memahami psikologi di balik perilaku manusia, subscribe sekarang. Karena seringkali memahami psikologi membuat kita akhirnya memahami diri kita sendiri.